Baik, kita mulai kelas yang kedua, masih tentang Patijak Samupada. Setelah minggu lalu adalah introduction, pendahuluan, ya. Kita, ini dia yang saya maksud. Mau nggak? Kayak waktu perayaan kemarin loh. Dari Namo Tassa, kemudian selesai ya ada HW, Paduk Bonti Dhamma, ya, saya yang lainnya, yang pertama aja, nggak usah semuanya, bagian ini aja kan, tapi terus ya ada HW, Paduk Bonti Dhamma, ada Bino Jaya atau Brahmanasa, ada Asa Gangga apa yang saya, ya, oke, pakai Namo Tassa ya. Namo Tassa aja. Namo Tassa. Boleh, bagus. Sambil yang lain siapa tahu terinspirasi Anda. Ya. Yuk, silahkan. Namo Tassa ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Iti imasmi sati idam hoti. Imas upada idam upajati. Yadidam avijja pacaya sankara. Sankara pacaya vinyanam. Vinyanam pacaya namarupam. Namarupam pacaya salayatanam. Salayatanam pacaya paso pasa pacaya vedana. Vedana pacaya tanha. Tanha pacaya upadanam. Upadana pacaya bahu bawa pacaya jati. Jati pacaya jara marana soka paridewa duka domana supaya sasambawanti. Ewang metasa keola saduka kandasa samudayo hoti. Yada hawe patu bonti dhamma tapino jayato brahmanasa. Atasa kanta wapayanti sabayato pajanati sahetu dhamma. Sadu, ya masih hafal ya. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi formula dari Patijak Samupada ya, yang Anda harus hafal, Awija, Pacaya Sankara dan seterusnya ya. Nah, saya seperti yang mungkin di kelas pertama saya sudah sampaikan bahwa mengajar Abhidhamma itu membutuhkan definisi terminologi yang akurat, yang tepat gitu, sehingga kemarin saya mencoba untuk Google search di kitab-kitab komentar dan saya menemukan definisinya dari Vibhanga Atthakatha, dari kitab komentar dari kitab Vibhanga halaman 134. Itu definisinya kira-kira seperti itu. Yang Patijak, itu saya beri warna kuning kan di situ. Palang eti. Palang Anda udah tahu, eti itu datang, so pacayo. Jadi yang Patijak, palang eti, palameti jadi bacanya. Palameti so pacayo, artinya so, tapi di sini saya terjemahkan jadi dhamma yang oleh karenanya buah datang itu adalah kondisi. Jadi definisi dari Patijak itu ternyata kalau menurut Vibhanga Atthakatha harusnya oleh karena gitu. Meskipun di kelas yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kalimat Palinya sebenarnya ablatif kan, bagi yang sudah belajar Pali. Ternyata tadinya mau saya terjemahkan berasal dari, kan sebenarnya bagus juga, Awija Pacaya Sankara. Berasal dari Awija sebagai Pacaya, maka Sankara muncul. Sebenarnya ini kalimat kan dibalik. Sankara muncul berasal dari
awija sebagai kondisi atau sangkara muncul dari awija sebagai kondisi, ya. Harusnya memang tidak salah juga diterjemahkan sebagai ablatif dari, tapi di sini ternyata lebih ke instrumental ini sebenarnya kalau yang sudah belajar Pali. Jadi oleh karena, ya. Jadi itu definisinya, makanya paticca akan saya terjemahkan menjadi oleh karena, ya. Definisi oleh karenanya paticcati na wina tena gitu adalah tidak tanpanya, tidak dengannya. Artinya awija paccaya sangkara sebagai contoh untuk formulasi yang pertama, awija paccaya sangkara. Sangkara itu muncul tidak tanpa awija, tanpa kemunculan awija sebagai kondisi. Itu ya. Itu yang dimaksud. Tidak tanpanya, tidak nak wina tena. Harusnya tidak tanpanya saja. Nak wina tena. Tidak tanpa. Oh, tidak tanpa melaluinya harusnya gitu. Tidak tanpa melaluinya. Maaf ya. Paham ya? Atau tidak tanpa karenanya, sama-sama instrumental. Maaf ya. Jadi tidak tanpa melaluinya, artinya harus melaluinya. Jadi sangkara muncul harus melalui awija. Paham? Sangkara paccaya winyanang, winyanang muncul harus melalui sangkara. Paham? Winyanang paccaya nama rupang, nama rupa muncul harus melalui winyanang. Paham ya? Ya itu definisi, kita bicara tentang definisi. Sekali lagi akurasi terjemahan definisi dari semua terminologi Abhidhamma, karena Abhidhamma itu bulky sekali, terminologinya banyak sekali. Akurasi itu akan menentukan mempengaruhi pemahaman Anda tentang terminologi atau tentang ajaran-ajaran Abhidhamma. Artinya adalah dengan mengikatnya, artinya tidak terelakkan, kira-kira begitu. Jadi sangkara nggak bisa muncul kalau tidak melalui awija, itu udah nggak terelakkan, ya. Jadi dia udah kayak mengikatnya. Kalau sangkara mau muncul maka harus ada awija sebagai kondisinya. Itu maksudnya. Kalimat atau kata eti bahasa Pali datang berarti buahnya muncul dan juga sekaligus berproses. Jadi arti definisi yang kalimat pertama tadi, dhamma yang oleh karenanya buah datang, artinya dhamma yang oleh karenanya buah itu muncul atau berproses. Ya, muncul, berlangsung, berproses itu. Itu adalah kondisi. Jadi sekali lagi, apa itu yang disebut kondisi atau bahasa Palinya apa? Paccaya awija, paccaya itu kondisi. Artinya apa? Dhamma yang oleh karenanya buah datang. Ya, jadi dikarenakan olehnya maka ada buah. Paham ya? Itu definisinya. Slide berikutnya. Lebih jauh lagi, arti dari kondisi atau paccaya adalah dhamma dalam artian sebagai, ini masih dari kitab komentar Vibhanga halaman 134, sebagai bantuan atau penguatan atau sebab. Saya tidak bisa memutuskan yang mana karena semuanya menjadi tercakup, harus tercakup. Kata Palinya cuma satu, upakara. Tapi upakara itu bisa berarti bantuan. Artinya bantuan berarti apa? Dia bukan penyebab langsung. Dia hanya membantu kondisi supaya bisa memunculkan buah. Atau dia memperkuat buah supaya muncul dan bertahan lama. Atau dia menjadi sebab langsung. Itu satu kata upakara itu bisa berarti itu. Makanya saya lebih baik saya cantumkan semuanya. Karena itu mencangkup arti dari paccaya yang sesungguhnya juga. Jadi paccaya itu kadang hanya bersifat membantu, tidak merupakan sebab langsung. Dia hanya bersifat memberi penguatan supaya buahnya bisa lebih stabil dan bertahan lama. Bisa juga paccaya ini sebagai sebab langsungnya gitu. Makanya di kelas pertama juga saya sampaikan kan, di Paticca Samuppada biasanya kata paccaya itu hanya berarti kondisi. Tapi di sini bisa berarti sebab juga. Gitu ya.
Sehingga awija pacaya adalah awija dan itu sendiri adalah kondisi. Nah ini juga penting. Di kelas-kelas bab-bab sebelumnya juga sudah saya sampaikan kan, misalkan kama asawa itu apa yang Anda pahami di kelas yang terakhir semester lalu. Kalau Anda ingat, itu saya benar-benar mengemphasize pemahaman tentang terminologi karena tidak boleh diterjemahkan secara serampangan. Karena kalau diterjemahkan secara serampangan maka makna atau murid yang mendengar juga akan memahaminya secara keliru. Itu makanya kenapa saya mendorong Anda untuk belajar bahasa Pali itu begitu. Kalau nggak paham bahasa Pali akan sulit untuk memastikan terminologi ini artinya apa, terminologi itu apa. Karena semua definisi tertulis dalam bahasa Pali. Nah sekarang misalkan kayak awija pacaya aja. Kalau mereka yang Anda nggak paham bahasa Pali, Anda sulit apa yang dimaksud dengan awija sebagai kondisi. Itu maksudnya yang kayak apa. Tapi di sini kan udah dijelaskan ya awija itu sendiri juga adalah kondisi. Atau misalkan di kelas semester lalu kama asawa itu tadi, kalau diterjemahkan hanya noda batin kenikmatan indriawi itu apa? Anda memahaminya bagaimana coba kama asawa? Atau kamoga misalkan banjir kenikmatan indriawi, itu Anda memahaminya bagaimana? Kalau nggak paham Pali. Nah kalau di kitab komentar kan dijelaskan kamoga banjir kenikmatan sensual atau kenikmatan indriawi, maka kenikmatan indriawi itu sendiri juga adalah banjir atau banjir yang dinamakan kenikmatan indriawi. Jadi bukan dua wujud yang berbeda, tapi ini satu kesatuan. Itu terminologi itu begitu itu ya. Itulah mengapa disebut oleh karena awija sebagai kondisi. Akhirnya terjemahannya, kalau ini confirm saya akan terjemahkan seperti itu. Awija pacaya adalah oleh karena awija sebagai pacaya atau oleh karena awija sebagai kondisi. Nah sekarang di bawahnya itu dari Wibawinidika. Saya rasa ini dari minggu lalu, saya quote lagi slide minggu lalu. Wibawinidika memberikan definisi paticca samupada bergantung pada atau oleh karena paticca itu bisa diterjemahkan juga menjadi bergantung pada, oleh karena persatuan dari berbagai kondisi atau persatuan dari kondisi-kondisi, disebabkan olehnya, artinya disebabkan oleh kondisi-kondisi itu, setelah tiba bersama, setelah kondisi-kondisi itu kumpul bersama, maka terjadilah kemunculan buah-buah atau efek-efek. Jadi sekali lagi ini untuk memperkuat pemahaman Anda karena kita masih berada di pintu masuk dari paticca samupada. Ada baiknya kalau Anda memahami terminologi ini dengan baik dan dengan tepat ya. Nah, berarti kata terminologi paticca samupada itu merujuk kepada kondisi-kondisi, bukan pada efek. Ya, jadi paticca samupada makna dari terminologi ini itu merujuk pada dhamma-dhamma yang menjadi pacaya, yang menjadi kondisi, bukan yang menjadi efek. Nah, Anda harus pahami mas sekarang paticca samupada itu berarti merujuk pada kondisi. Kalau dalam rangkaian atau hubungan yang pertama, link yang pertama yaitu awija pacaya sangkara, maka sebenarnya strictly speaking terminologi paticca samupada itu merujuk pada awija. Gitu. Ya. Nah, sehingga ada kesulitan lagi. Kalau saya menerjemahkan paticca samupada sebagai dependensi kemunculan, Anda jangan memahaminya ini merujuk kepada kemunculan sesuatu, kemunculan efek gitu. Tapi lebih pada apa? Lebih pada satu kemunculan efek yang tidak merdeka. Dia bergantung. Nah, yang bergantungnya ini yang difokuskan. Paham nggak penjelasan saya? Jadi paticca samupada itu berbicara tentang dhamma yang menjadi kondisi. Dalam kaitannya dengan, saya ulangi lagi, awija pacaya sangkara, paticca samupada merujuk kepada awija. Karena kalau merujuk kepada sangkara yang disebabkan oleh awija, namanya bukan paticca samupada, tapi paticca samupana, past participle.
Past participle, dhamma-dhamma yang telah muncul karena bergantung pada kondisi. Jadi ada dua terminologi yang berbeda. Paticca samuppada yaitu merujuk kepada pacaya, kondisi. Paticca samuppana itu merujuk kepada efek, buah. Ya. Nah, sehingga kembali lagi dependensi kemunculan, istilah ini yang sementara ini saya perkenalkan ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi saya. Artinya kemunculan dhamma yang tidak merdeka, artinya yang disebabkan oleh sebab yang lain, kemunculan dia begitu. Nah, sebab yang lain itulah yang dirujuk oleh terminologi paticca samuppada. Paham ya? Jadi ada dua, paticca samuppada dan paticca samuppana. Itu samuppana itu adalah past participle-nya dari samuppada. Samuppana upajjati. Upajjati kemunculan, uppana itu telah muncul. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di metode dependensi kemunculan atau metode paticca samuppada. Tadi yang sudah Anda baca ya. Awicca paccaya sangkara. Jadi itu terjemahannya Anda lihat oleh karena ketidaktahuan sebagai kondisi formasi-formasi intensional. Ya, saya rasa ya intensional ini bagus untuk sangkara. Intensional itu merujuk kepada cetana. Karena agregat sangkara itu dipimpin oleh cetana. Jadi ini formasinya intensional, formasinya cetana. Cetana muncul bersama dengan cetasika yang lain berapa saja, apa saja. Nah, tergantung citanya yang mana yang muncul. Kalau loba mula cita yang pertama Anda bisa hitung, mahakusala pertama juga beda lagi 38 misalkan. Itu bisa dianalisis nanti. Nanti kalau kita punya waktu setelah misalkan ini ya, saya nggak janji kalau kita udah selesai Abhidhamma Sanggaha terus kita kok punya waktu belajar Dhamma Sanggani, Anda akan dilatih untuk menganalisis hal-hal seperti itu tadi. Jadi misalkan di cita pertama ini cetasikanya bagaimana gitu. Mudah sih buat Anda, jadi jangan terlalu juga berharap harus karena sesungguhnya Anda sudah bisa gitu. Cuman belum pernah menyentuh aja, karena mereka yang sudah paham Abhidhamma Sanggaha akan mudah sekali belajar paticca samuppada dan vibhangga. Itu akan mudah sekali. Nah, jadi itu terjemahannya, tapi kan Anda sudah saya jelaskan minggu lalu, awicca paccaya sangkara harusnya awicca paccaya sangkara sambawanti berarti plural, jamak. Artinya oleh karena ketidaktahuan sebagai kondisi, formasi-formasi intensional muncul. Cuman di formulasinya ini kata munculnya ditempatkan di bagian terakhir, makanya tidak kelihatan saat ini gitu. Kemudian awicca sangkara paccaya wiññānaṃ. Oleh karena formasi-formasi intensional sebagai kondisi kesadaran. Gitu kan, karena apa? Sangkara paccaya wiññānaṃ, harusnya sangkara paccaya wiññānaṃ sambawati. Jadi oleh karena formasi-formasi intensional sebagai kondisi kesadaran muncul. Selanjutnya oleh karena kesadaran sebagai kondisi, batin dan materi muncul. Oleh karena batin dan materi sebagai kondisi, 6 landasan indriawi muncul, ayatana ya. Nah, sekali lagi saya menerjemahkan begini, sebenarnya di dunia internasional juga sudah ada terjemahan seperti ini gitu. Bahkan seingat saya waktu di Myanmar pun ternyata saya belajarnya juga paccaya itu diterjemahkan sebagai karena gitu. Ya, cuman kan Bhikkhu Bodhi menerjemahkannya sebagai with, dengan. Jadi sebagai instrumental murni, dengan awicca sebagai kondisi maka sangkara muncul gitu kan. Terus ada lagi terjemahan lagi dengan bergantung pada awicca sebagai kondisi maka ini muncul depend on. Jadi ada banyak terjemahan dari terminologi awicca paccaya sangkara, sangkara paccaya wiññānaṃ gitu. Meskipun waktu di ITBMU saya ingat-ingat iya benar di ITBMU berarti ya disebabkan oleh karena, because of gitu, due to bahasa Inggrisnya gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa, saya berputar-putar karena kita itu kan kadang merasa lebih happy kalau memutuskan sesuatu apabila kita tahu alasannya kan, bukan karena kita ikut-ikutan kan, ya.
Jadi itu lebih baik gitu. Ternyata sekarang saya menemukan, jadi alasannya udah kuat. Di Wibangga ada kata, ternyata begitu penjelasannya gitu. Mari kita lanjutkan. Oleh karena 6 landasan indriawi sebagai kondisi, kontak muncul. Bahasa palinya apa nih? Salayana bacaya paso. Passa pacaya wedana. Oleh karena kontak sebagai kondisi perasaan muncul, wedana pacaya tanha pacaya upadanang. Oleh karena perasaan sebagai kondisi nafs, wedana pacaya tanha pacaya upadanang. Oleh karena perasaan sebagai kondisi, tanha muncul, nafsu kehausan muncul. Oleh karena nafsu kehausan sebagai kondisi, upadanang muncul, pelekatan muncul. Upadana pacaya bawa pacaya jati. Oleh karena upadana sebagai kondisi, eksistensi muncul, bawa. Oleh karena bawa pacaya jati, oleh karena eksistensi sebagai kondisi, jati muncul, kelahiran muncul. Jati pacaya cara meranang soka pari dewa duka domana supaya sambawanti. Oleh karena kelahiran sebagai kondisi, maka usia tua atau kelapuan atau pelapukannya, atau usia tua lah ya cukup. Kematian, kesedihan, ratap tangis, duka cita, ini harus dibedakan. Duka itu rasa sakit tubuh, duka cita itu rasa sakit domana sawedana, mental, batin. Kepedihan yang mendalam muncul upayasa. Nah, upayasa juga di Indonesia sering diterjemahkan jadi keputusasaan. Itu pun juga salah. Ya. Karena Indonesia mengikuti luar negeri, di internasional upayasa itu ada beberapa scholar yang menerjemahkan jadi despair, putus asa gitu. Nah, Indonesia ikut-ikut. Upayasa adalah keputusasaan, enggak. Upayasa itu adalah satu kesedihan hati yang terbakar yang sangat mendalam gitu. Nanti mungkin ada definisinya gitu. Jadi tidak benar upayasa diterjemahkan jadi keputusasaan. Itu tidak benar, ya. Sama sekali tidak benar. Jadi tidak boleh menerjemahkannya sebagai keputusasaan. Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan duka ewame tasa kewalasa duka kandasa samudayo hodi. Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan atau duka ini. Jadi inilah metode dependensi kemunculan di sini atau metode paticca samuppada. Tapi Anda harus ingat, minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa metode paticca samuppada ada 2 model, yaitu anuloma dan patiloma. Anuloma itu berputar maju, ya, berurutan seperti ini tadi, awija pacaya sangkara. Kalau patiloma itu berarti dengan hilangnya awija maka ini hilang, sangkara hilang. Dengan lenyapnya atau hilangnya sangkara, winyana hilang, bukan mundur ya. Meskipun patiloma bisa diartikan muter balik gitu. Ya. Jadi ini yang metode anuloma gitu. Mari kita lihat penjelasannya. Ini tadi istilahnya paticca samuppada dan paticca samuppanna, bahasa palinya ya. Sekarang kita bicara tentang definisi lagi. Disebut sebagai awija atau ketidaktahuan karena dia tidak mengetahui. Artinya apa? Awija ini tidak mengetahui. Bukan seseorang ya ini ya, kita anata kan. Jadi awija itu tidak mengetahui, atau disebut ketidaktahuan karena dia atau awija itu dia memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan. Ya, apa itu? Yaitu perilaku tubuh yang tidak baik. Yang seharusnya tidak ditemukan malah ditemukan. Yang seharusnya tidak dikejar malah dia kejar, itu awija gitu. Nah, bentar. Dari Anda harus juga mulai terampil untuk mengetahui terminologi ini dari sudut pandang paramata dhammanya. Jadi awija itu paramata dhammanya adalah cetasika moha. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasikan bahwa awija atau ignorance atau ketidaktahuan itu adalah cetasika moha.
ha, ya. Nah, di loba mula cita ada moha atau tidak? Ada. Nah, itulah awija. Jadi, dari awija sebagai kondisi, maka sangkara muncul. Sangkara itu apa? Di sini formasi intensional atau kama atau cetana bisa. Jadi di sini sangkara itu ya cetana. Jadi di sini awija dan cetana muncul pada momen bersamaan atau pada momen yang berbeda. Di loba mula cita. Bersamaan kan? Ya, jadi sekarang yang saya ingin Anda pahami bahwa dalam kehidupan ini kadang antara sebab dan efek bisa muncul bersamaan pada satu momen yang bersamaan. Bisa juga berbeda. Selama ini mungkin Anda memahaminya pada momen yang berbeda. Nah, ini sekarang saya tunjukkan. Kadang bisa pada momen yang bersamaan gitu. Ya. Kalau yang momen berbeda contohnya mana? Ya misal saja nih. Sangkara pacaya winyanang. Sangkara itu kan karma, ya. Winyanang itu adalah kesadaran resultan. Wipaka cita. Ya. Sudah pasti kama dan wipaka cita muncul pada momen yang berbeda, karena bisa enggak kama dan wipaka cita muncul pada momen yang bersamaan? Enggak bisa. Kenapa alasannya? Karena yang disebut kama adalah cetana, dan cetana yang hanya muncul pada kusala cita dan akusala cita. Jadi cetana yang muncul di wipaka cita bukan kama. Cetana yang muncul di kiriya cita juga bukan kama. Hanya cetana yang muncul di kusala cita dan akusala cita itulah yang disebut kama. Makanya sangkara pacaya winyanang sudah bisa dipastikan tidak bisa muncul pada saat yang bersamaan itu ya. Di waktu yang berbeda itu bisa 1 menit yang lalu, bisa 1000 tahun yang lalu juga. Tidak terbatas, pokoknya lampau. Selain yang sebelum yang detik ini atau momen ini gitu. Nah, sebentar. Di dalam hubungan atau formula Paticca Samuppada, ya, hubungan sebab dan akibat ini ada beberapa kemungkinan kualitas hubungan. Jadi ada 4 model kualitas hubungan gitu. Artinya satu sebab memunculkan satu efek. Satu, ya. Kemudian hubungan yang kedua, satu sebab memunculkan banyak efek atau banyak buah. Kedua. Kemudian yang ketiga, banyak sebab memunculkan satu efek. Yang keempat, banyak sebab memunculkan banyak efek. Yang mana yang sesuai dengan Paticca Samuppada yang terjadi di alam semesta, di dalam kehidupan ini? Dari 4 itu, yang terjadi adalah yang keempat, yaitu banyak sebab dan banyak efek yang dihasilkan. Mungkin Anda bertanya, loh Bante, kan rumusnya hanya disebutkan awija pacaya sangkara, 1 dan 1 saja gitu. Iya, memang seperti itu, tapi seperti penjelasan di buku manual yang keberapa ya, kalau ada misalkan saya memberi contoh, kayaknya kalau ada MC mengatakan Bapak Presiden hadir, maka Bapak Presiden tidak datang sendirian kan, mesti dengan rombongannya kan. Jadi ketika Buddha menunjuk awija pacaya sangkara, ini karena awija ini faktor yang paling dominan, itu salah satu alasannya. Sepertinya nanti di belakang saya ada dari kitab-kitab komentar, harusnya saya sebutkan nanti saja ya. Oh ya, jadi satu alasannya adalah karena itu Buddha menunjuk faktor yang paling dominan. Misalkan awija adalah faktor yang paling dominan untuk kemunculan sangkara, tapi Anda tidak memahaminya bahwa sangkara itu muncul solely semata-mata hanya karena awija. Ada sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang lain, seperti Anda pahaminya seperti benih mangga ditanam sehingga akhirnya tumbuh jadi buah mangga. Buah mangga itu tidak melulu atau semata-mata disebabkan oleh benih mangga, tapi disebabkan oleh air, tanah yang cocok, ya enggak? Oleh sinar matahari, kelembapan, pupuk dan lain sebagainya. Ada banyak sebab. Dan juga benih mangganya 1, buahnya juga banyak kan?
Efeknya banyak juga kan. Jadi banyak sebab memunculkan banyak akibat gitu. Di kitab juga diberikan contoh misalkan begini, kadang Buddha memang seperti itu, hanya menyampaikan satu faktor yang paling dominan. Misalkan ada kalimat semha samudhana abada gitu. Penyakit itu bersumber dari semha. Semha itu flame. Flame itu apa bahasa Indonesianya? Dahak. Flame itu apa sih? Dahak ya. Jadi gitu. Semha samudhana abada, artinya penyakit itu bersumber dari semha, dari flame. Benar ya pronunciation-nya ya? Iya. Dahak ya. Jadi penyakit, Buddha mengatakan penyakit itu bersumber dari dahak. Itu katanya begitu. Jadi tapi di situ dijelaskan jangan berpikir bahwa hanya dahak saja penyebab penyakit. Pada saat itu Buddha sedang bercakap dengan seseorang yang mempunyai penyakit yang memang sumber utamanya dahak. Tapi bukan berarti dahak adalah sumber penyakit satu-satu. Ada komponen yang lain, ini Bu Dokter lebih paham. Ya, jadi tidak begitu kira-kira. Untuk menjelaskan formulasi di Awija Pacaya Sangkara itu tidak berbicara tentang tadi satu sebab satu efek, tapi dan seterusnya ada 3. Tapi yang dipakai adalah yang keempat, yaitu apa? Banyak sebab memunculkan banyak efek. Nah, efeknya juga diambil satu karena ini yang paling dominan dan itu yang berkaitan dengan kehidupan di dalam samsara gitu. Jadi kalau kita bicara misalkan masih di link yang pertama yaitu Awija Pacaya Sangkara. Tadi disebut di formulasi itu kan Sangkara muncul karena Awija. Tetapi kalau Anda renungkan ada banyak sebab lagi, misalkan seseorang melakukan karma itu karena masih ada Awija kan. Ya, Sangkara itu karma. Tapi karma ini bisa muncul atau tidak kalau nggak ada landasan. Misalkan landasan mata, landasan telinga, landasan ini sampai 6 landasan itu, ada waktu yang ke-6. Bisa muncul nggak? Belum tentu bisa, karena kita makhluk dengan 5 agregat. Gitu. Kalau tidak ada landasan maka karma juga tidak bisa muncul juga gitu. Bahkan juga disebutkan kalau ada objek kira-kira karma, kalau tidak ada aramana objek, karma bisa terjadi enggak? Enggak bisa terjadi juga gitu. Kemudian kalau tidak ada cita dan cetasika yang muncul bersama cetana juga karma juga tidak terjadi. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan sangkara itu muncul, tapi di formula Paticca Samuppada hanya disebutkan Awija gitu ya. Nah, kita ya bahkan di kitab komentar ada contoh yang bagus loh. Buah ini buah asli gitu, buah-buahan itu ya. Dia bisa muncul, itu ada banyak sebab, ini bagus. Satu, kalau ini dari kitab komentarnya ya, dari Vibhangga ada kata utuh, temperatur, iklim harus cocok. Katakanlah buah mangga itu munculnya di musim hujan, ya di musim kemarau dia nggak akan muncul. Itu ya kira-kira ya. Jadi iklimnya juga harus tersedia. Padhavi, elemen tanah atau buminya harus ada juga gitu. Bija itu bijinya juga harus ada. Kalau buah muncul tanpa biji, masa tanpa benih maksudnya ya, bukan anggur tanpa biji gitu. Nah ini maksudnya nggak ada benihnya ya, masa bisa muncul buahnya kira-kira. Kemudian salila, air. Jadi kalau Anda mau catat bagus nih dari kitab komentar UTU, iklim, musim, temperatur, padhavi, tanah, bija, biji, salila, salila, air. Maka karena sebab-sebab itu tadi 4 itu buah muncul gitu. Paham ya? Oke. Salila itu air. Selanjutnya di slide berikutnya, atau dia tidak menemukan sesuatu yang seharusnya ditemukan, nih Awija. Yang seharusnya ditemukan itu apa? 4 kebenaran mulia. Yang seharusnya ditemukan itu apa? Jadi biku, jadi bikuni.
Tapi malah nggak mau. Ya, tapi di sini disebutkan perilaku tubuh yang baik yang harusnya ditemukan jadi tidak ditemukan, atau dia tidak membuat sesuatu yang seharusnya diketahui menjadi diketahui, yaitu 4 kebenaran mulia. Tapi di sini hanya saya terjemahkan 4 kebenaran karena berasal dari kata Pali catu saca, bukan catu Arya saca, tapi catu saca, maka 4 kebenaran. Atau dia berlari mengejar dhamma-dhamma yang tidak eksis. Apa itu dhamma yang tidak eksis? Mengejar wanita, mengejar laki-laki, yang laki-laki mengejar wanita, yang wanita mengejar laki-laki. Enak. Nggak eksis dikejar. Saya kalau begini bisa panjang. Atau dia tidak berlari mengejar dhamma-dhamma yang eksis. Dhamma-dhamma yang eksis itu apa? Cita, cetasika, rupa, nibbana. Nggak dikejar, makanya nggak paham cita-cita sika kayak apa sih, nah, nggak paham kan, karena tertutup oleh awija gitu. Jadi ketidaktahuan adalah nama untuk tiadanya pengetahuan terhadap 4 kebenaran mulia dan 4 yang diawali dengan masa lalu. Jadi ini banyak definisi tentang awija. Yang terakhir ini biasanya sering di-quote oleh guru-guru, yaitu ketidaktahuan terhadap 8 hal, 8 dhamma. Apa itu 8 dhamma? Yang 4 adalah sudah jelas, itu 4 kebenaran mulia. 4 yang lain adalah agregat masa lalu, agregat kehidupan lampau kita, nggak tahu, berarti sudah berapa? 5. Yang lagi tidak tahu adalah agregat kehidupan masa depan. Loh, emang bisa diketahui? Bisa loh. Zaman sekarang juga ada yang bisa pernah cerita ke saya, dia melihat agregat ke depannya bagaimana. Gitu. Berarti udah berapa? 5, 6 ya. 6, yang ketujuh adalah tidak mengetahui agregat masa lalu dan agregat masa depan. 2 ya. Ini yang ketujuh ya. Kemudian yang ke-8 adalah, ini istilah lagi sih, ida paccayata. Kalau Anda mau tulis spellingnya begini, ida, ida, paccaya biasa, P-A-C-C-A-Y-A, T-A panjang yang terakhir, ida paccayata. Jadi kalau Anda ketemu teks Pali ida paccayata, itu adalah nama lain dari Paticca Samuppada. Kalau mau menerjemahkan, enggak, IDA aja, ida sambung jadi satu, ida paccayata. Kalau mau ini sebenarnya nama lain atau julukan lain dari Paticca Samuppada. Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ida paccayata itu harusnya persyaratan spesifik, kondisi spesifik. Paccaya itu kondisi ya, ida paccayata ya, kondisi spesifik atau persyaratan spesifik. Yaitu apa itu? Ida paccayata, yaitu faktor-faktor yang diawali dengan awija sebagai sebab untuk sangkara, sangkara sebagai atau sebab untuk winyanang, atau karena sangkara sebagai kondisi maka winyanang. Jadi faktor-faktor itu yang disebut ida paccayata gitu. Jadi itulah definisi dari awija yang Anda harus ketahui. Jadi awija ini atau cetasika moha ini tidak mengizinkan terjadinya penglihatan, bahasa palinya dasana, penglihatan batiniah, penglihatan ketika Anda bermeditasi vipassana atau meditasi vipassana khususnya ya. Seseorang yang tidak bisa melihat realitas-realitas hakiki itu dikatakan karena tersembunyi atau disembunyikan oleh awija. Awija juga tidak mengizinkan adanya pemahaman tentang 4 kebenaran mulia atau penembusan 8 dhamma itu tadi, yaitu 4 kebenaran mulia, agregat masa lalu dan seterusnya gitu. Di dalam kerangka 4 kebenaran mulia, awija ini adalah bagian dari kebenaran mulia yang keberapa? Awija kok. Kedua, tanha. Berarti awija adalah bagian masuk dalam kebenaran mulia yang pertama.
Tama. Kenapa? Karena awija adalah bagian dari kebenaran mulia yang pertama itu apa? Jati, ya. Biduka, pancu padana kanda duka yang terakhir kan? Pancu padana kanda duka, agregat-agregat yang menjadi objek pelekatan itu adalah duka, kebenaran mulia yang pertama itu. Atau nama dan rupa yang menjadi objek pelekatan kita. Di situ termasuk awija berarti kan? Ya kan? Awija ada di kebenaran mulia yang pertama gitu. Dikatakan bahwa awija mengambil kebenaran mulia yang pertama, duka ini sebagai objek, tapi dia menyembunyikannya sehingga tidak terlihat. Gitu? Yang membuat Anda tidak sadar-sadar bahwa hidup ini duka, itu awija. Huh? Udah tahu nih kebenaran mulia yang pertama itu disembunyikan sehingga nggak sadar-sadar gitu. Jadi saya ulangi lagi, awija mengambil kebenaran mulia pertama sebagai objek, tapi dia menyembunyikannya sehingga menjadi tidak terlihat. Sekarang pertanyaan saya lagi, awija muncul bersama dengan kebenaran mulia pertama atau tidak? Ya tergantung lah, yang diamati apa. Kalau yang diamati adalah akusala cita, ya dia muncul bersama. Kalau yang diamati mahakusala, awija sebagai tenaga pendorong aja tidak muncul bersama gitu. Ya begitu analisisnya. Kemudian pertanyaan lagi, awija itu bagian dari kebenaran mulia kedua atau tidak? Kebenaran mulia kedua itu apa? Tanha. Tanha itu paramata damanya apa? Cetasika loba. Jadi awija itu bagian dari KM2 atau tidak? Kebenaran mulia kedua atau tidak? Enggak, dia adalah cetasika yang berbeda gitu ya. Karena kebenaran mulia kedua itu hanya satu cetasika saja, tanha saja. Bukannya tanha yang muncul di cita ini, bukan. Kalau tanha yang muncul di cita katakanlah loba mula cita pertama, maka ada moha di sana. Tapi ini enggak, kebenaran mulia kedua adalah cetasika loba. Makanya moha, awija tidak muncul bersama atau bukan merupakan bagian dari kebenaran mulia kedua. Tapi awija muncul, dia bukan bagian, tapi awija muncul bersama dengan KM2 enggak? Iya kan? Karena pada saat tanha muncul pasti ada awi, bener enggak? Bisa nggak tanha muncul tanpa awija? Nggak bisa. Ada belajar bab 2 ya. Karena tanha munculnya di loba mula cita. Di semua loba mula cita ada moha. Nah, jadi awija itu muncul bersama dengan kebenaran mulia yang kedua. Awija juga mengambil kebenaran mulia yang kedua sebagai objeknya, tapi dia juga menyembunyikannya lagi. Pokoknya dia senang menyembunyikan gitu. Ya. Ya, contohnya gampang sih, kalau seseorang menyadari bahwa setiap kali dia melakukan perbuatan tertentu enaknya sebentar, tapi habis itu menderita, udah besok lagi nggak mau kapok, besok lupa lagi. Karena apa? Disembunyikan oleh awija, melakukan hal yang sama lagi. Udah jelas Buddha menyampaikan kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit kenikmatan tapi banyak penderitaan. Ya sih, ya besok nggak lagi, ya besoknya lupa lagi karena disembunyikan oleh awija atau ketidaktahuan gitu. Selanjutnya, awija merupakan bagian dari kebenaran mulia ketiga atau tidak? Kebenaran mulia ketiga adalah nibbana. Awija merupakan bagian dari nibbana tidak? Bukan kan, karena dia berbeda kan. Terus pertanyaan saya berikutnya, awija bisa mengambil kebenaran mulia ketiga sebagai objek enggak? Enggak bisa, bagus. Karena awija menyembunyikannya gitu. Terus yang KM4, awija bukan bagian dari kebenaran mulia keempat. Tahu ya? Karena kebenaran mulia yang keempat yaitu jalan mulia berunsur 8 adalah cetasika, misalkan witaka itu
Sama didik, sama sangkapa. Sama didik itu cetasik, sama sangkapa. Harusnya panya, ya panyindria, sama sangkapa adalah witaka dan seterusnya. Tanha bukan merupakan bagian, tidak ada di jalan mulia berunsur 8 itu ya. Awija, awija enggak ada. Pertanyaan saya, awija muncul bersama dengan kebenaran mulia keempat atau tidak? Jalan mulia berunsur 8 bisa muncul barengan dengan awija tidak? Enggak bisa kan? Ya, enggak bisa. Dia muncul karena yang satu itu kan harusnya kan sudah mencapai, enggak witaka kan juga ini ya. Dia munculnya adalah di mahakusala cita atau di magga cita. Makanya tidak ada awija di sana. Paham ya? Jalan mulia berunsur 8 adalah 8 cetasika yang muncul bisa jadi di mahakusala cita atau di mahakiriya cita, ya kalau arahat, atau magga cita, ya. Makanya awija tidak muncul atau bukan bagian dari K4, juga tidak muncul bersama dengan kebenaran mulia keempat, juga tidak mengambil kebenaran mulia yang keempat sebagai objeknya, ya. Jadi awija menyembunyikan kebenaran mulia keempat ini juga. Jadi awija menyembunyikan semua kebenaran mulia ini, disembunyikan sehingga tidak terlihat. Awija muncul muncul dengan dukkha sebagai objek, tapi dia menyembunyikannya, ya. Dia juga muncul dengan asal mula sebagai objeknya, tanha sebagai objeknya, tapi dia menyembunyikannya. Dia muncul dengan penghentian sebagai objek, tapi menyembunyikannya. Loh, berarti bisa. Bukan nibbana yang sesungguhnya lah. Tidak langsung. Sebentar. Tidak muncul. Oh enggak bisa. Tidak muncul dengan penghentian. Tidak muncul dengan nibbana sebagai objek. Tidak bisa mengambil nibbana sebagai objek. Penghentian itu nirodha. Nirodha itu kebenaran mulia yang ketiga. Dia mengambil penghentian atau nirodha atau nibbana sebagai tidak muncul dengan mengambil itu sebagai objek, tapi tetap saja dia menyembunyikan sehingga makhluk enggak mau mengejarnya juga. Gitu. Awija juga tidak muncul dengan kebenaran mulia keempat, jalan menuju lenyapnya dukkha sebagai objeknya, tapi juga dia menyembunyikannya. Jadi itu definisi atau penjelasan tentang awija. Kembali lagi, jadi awija tidak mengizinkan adanya atau munculnya pengetahuan dan kebijaksanaan untuk melihat dan menembus karakteristik alamiah dari 4 kebenaran mulia. Mari kita lanjutkan. Ketidaktahuan sebagai kondisi adalah sebuah kondisi, yaitu ketidaktahuan itu sendiri. Kembali lagi ini definisinya. Disebut formasi-formasi intensional karena mereka membangun dhamma-dhamma yang berkondisi, yaitu kama-kama baik dan tidak baik. Jadi ini definisi sangkara yang baru. Ya, Anda baru masuk nih sekarang definisi sangkara. Jadi formasi-formasi intensional sangkara, ya disebut demikian karena sangkara membangun dhamma-dhamma yang berkondisi, yaitu kama baik dan tidak baik. Makanya sering dipahami sangkara itu ya kama, gitu. Kama baik atau kama tidak baik. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah meskipun dikatakan di dalam formula Paticca Samuppada awija adalah faktor yang pertama, tapi hendaknya Anda tidak memahami bahwa awija adalah benar-benar faktor yang paling awal, satu-satunya paling awal gitu ya, atau asal mula dari segala sesuatu gitu. Karena menurut ajaran Buddha, ya Buddha mengatakan tidak ada awal atau asal mula dari awija yang bisa diketahui, di mana sebelumnya awija tidak eksis dan sesudahnya awija eksis gitu. Ya, jadi artinya kalau di sutta lain ada kok, nanti mungkin kita akan sampai. Awija itu eksis kalau ada asawa.
Gitu. Jadi asalnya awija dari mana? Dari asawa. Di salah satu sutta begitu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, awija bukan asal mula dari segala sesuatu. Ya. Lalu mungkin Anda bertanya, kenapa kalau demikian Buddha mengajarkan awija dan sangkara ini sebagai dua faktor atau dua dhamma di dalam hubungan atau link yang pertama di dalam formula Paticcasamuppada sebagai faktor atau link yang pertama yang paling awal gitu dalam rangkaian atau formula Paticcasamuppada. Disebutkan bahwa awija pacaya sangkara disebutkan di dalam link pertama karena mereka berdua ini, awija dan sangkara, adalah sebab yang khusus untuk kelahiran di 31 bumi. Jadi kenapa awija dan sangkara disebutkan di link yang pertama? Karena awija dan sangkara adalah sebab yang spesial, yang khusus untuk setiap kelahiran di bumi manapun. Ya, Anda bayangkan, ya, kita lahir di bumi manusia ini karena apa? Karena ada kama masa lalu yang berbuah kan? Kama itu apa? Sangkara kan? Nah, sangkara muncul karena apa? Awija kan? Itu. Atau kita nanti lahir di katakanlah di alam dewa. Karena ada karma baik yang berbuah, sangkara lagi. Sangkara muncul karena apa? Awija. Jadi awija pacaya sangkara ditempatkan di link yang pertama dengan alasan karena kedua dhamma tersebut adalah faktor-faktor spesial atau sebab-sebab yang khusus untuk setiap kelahiran makhluk di bumi manapun. Ya. Dia bukan sebab yang khusus untuk nibbana, tapi untuk kelahiran di bumi manapun. Nah, mari kita lanjutkan. Ini definisi lagi. Sekarang definisi dari sankhara. Itu A-nya saya tulis panjang karena plural. Makanya saya tulis formasi intensional. Kenapa? Karena sankhara mengatur api sangkaronti. Plural lagi, bukan api sangkaroti. Jadi formasi intensional mengatur dhamma yang berkondisi. Dhamma yang berkondisi itu artinya dhamma yang dihasilkan dari sebab, dari kondisi gitu. Itu ada bahasa palinya, sangkata amabi sangkaronti ti sangkara. Sangkara adalah sangkatam abi sangkaronti ti. Sangkara adalah abi sangkarontiti, dhamma abi sangkarontiti, itu ya, dari sangkata, dhamma yang berkondisi, dhamma yang kalau istilah lamanya dhamma yang terkondisi tapi ternyata tidak eksis di dalam KBBI, maka dirubah menjadi dhamma yang berkondisi gitu. Nah, mengatur di sini Anda ingat nggak? Api sangkara, api sangkaronti, api sangkaroti, mengatur. Anda ingat nggak salah satu fungsi karakteristik dari cetana? Seperti ketua kelas yang mengatur teman-temannya satu kelas untuk mengerjakan PR atau apa misalkan ya. Tapi dalam kitab suci dia mengatur, mendorong teman-temannya untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Jadi inilah makanya sangkara itu cetana. Gitu ya. Sangkara itu karma gitu. Nah, di dalam Wibawinitika ini nanti di kitab komentar dari Abhidhamma Taksanggaha itu hanya disebutkan ada 3 sangkara, tetapi ternyata setelah saya buka kitab dari Wibangga itu ada banyak model sangkara, ada 10 sangkara. Tapi walaupun demikian jangan berkecil hati kalau diajarkan hanya 3 sangkara karena ini pun sudah mewakili mencakup semuanya. 10 sangkara nanti akan saya jelaskan di buku saja ya. Sisanya akan saya tulis di buku, tapi 3 sangkara Anda pahami bahwa awija pacaya sangkara ada 3 ya. 3 itu apa saja? Mereka ada 3 macam, yaitu 1 formasi kebajikan. Apa? Bahasa palinya apa? Kedua, formasi ketidakbajikan. Ikuti saya. Formasi ketidakbajikan. Bahasa palinya. Ketiga, formasi yang statis atau formasi yang bergeming, tidak bergerak, yaitu aninja bisangkara.
Ikuti saya, formasi yang statis atau bergeming. Bahasa Palinya. Iya. Nah, yang pertama, formasi kebajikan adalah cetana, cetasika cetana, yang muncul di kesadaran-kesadaran yang baik. Mahakusala cita. Jadi khusus di sini adalah, tapi di sini tidak hanya dalam terminologi punya abhisangkara, tidak hanya cetana yang muncul di mahakusala cita, tapi juga termasuk cetana yang muncul di rupa wacara cita. Berarti ada berapa cita yang disebut punya abhisangkara? 8 plus 5. Berarti ada cetana yang muncul di 13 kesadaran tersebut. Harusnya di handout IDBMU ada. Nah, itu kalau Anda baca di handout ini, halaman ketiga, di tabel yang bawah itu, sangkara, tipe sangkara, punya abhisangkara, paramata damanya adalah mahakusala cetana, 8, atau rupa wacara kusala, cetana, 5. Ya, 13 kan? Itu adalah punya abhisangkara. Ikuti saya. Yang kedua adalah apunya abhisangkara. Adalah cetana yang muncul di 12 kesadaran yang tidak baik. Ini mudah karena ketidakbajikan kan? Ya. Yang ketiga adalah anenja abhisangkara. Adalah cetana yang muncul di 4 arupa wacara kusala cita. Kenapa tidak kiriya cita tidak dimasukkan, Bante? Bisa ada yang menjawab? Karena kita bicara tentang kamma, hanya kusala dan akusala cita, ya. Nah, jadi di sini Anda bertemu lagi dengan istilah sebenarnya itu punya abhisangkara, itu adalah gabungan dari, kalau dipisah minimal dari 2 suku kata, yaitu punya plus abhisangkara. A punya abhisangkara juga a punya plus abhisangkara. Anenja abhisangkara juga anenja plus abhisangkara. Ya. Abhisangkara itu mirip-mirip dengan kata sangkara. Jadi bisa juga diterjemahkan sebagai formasi, ya. Oke. Saya akan berikan lagi definisi dari abhisangkara atau sangkara, formasi. Disebut sebagai abhisangkara karena dia abhisangkaroti, karena dia mengatur atau membentuk juga bisa resultan, kesadaran resultan, dan juga materi yang telah lahir dari kama. Maka dia disebut abhisangkara. Apa? Karena dia mengatur atau membentuk resultan, artinya membentuk kesadaran resultan, mengatur kesadaran resultan, dan juga materi atau rupa yang telah lahir dari kama, maka dia disebut sebagai abhisangkara. Dengan kata lain, abhisangkara adalah dhamma yang menjadi penyebab munculnya kesadaran resultan dan juga materi atau rupa yang lahir dari kamma, bukan yang lahir dari cita, utu, dan ahara. Jadi apa? Sangkara adalah dhamma yang mengatur atau memunculkan efek berupa apa? Kesadaran resultan dan juga rupa atau materi yang lahir dari kama. Ada berapa sih materi yang lahir dari kama? Dulu inget, nanti sekarang 19 dibagi menjadi always sama sometimes. 18 dibagi menjadi 2 kan, yang selalu sama kadang-kadang. Yang selalu apa saja? Ada berapa? Ada berapa materi yang selalu dihasilkan atau lahir dari kama? Ada berapa? Dari 18. 9 itu apa? Pabajiha. 5 pasada, rupa. Kemudian 2 bawa. Kemudian 1 jiwita, 1 hadaya. Pabajiha. Bukan pabajita. Pabajiha. Hafal gampang kan? Berarti ada berapa materi yang lahir selalu dari karma?
9 yaitu apa? Pabajiha. 5 pasada, 2 bawa, 1 jiwita, 1 hadaya rupa. Ya. Yang kadang-kadang ada berapa berarti? 18 kurangi 9? 9. Berarti apa saja yang kadang-kadang lahir dari kama? Kenapa disebut kadang-kadang? Karena dia bisa lahir dari yang lainnya. Cita utu ahara. Yaitu apa? 8 awini boga rupa. Masih ingat nggak? Awini boga itu adalah rupa yang tidak terpisahkan. Udah nggak bisa dipisah. Ada 8 yaitu apa? Patawi, apo, tejo, wayo, wana, ganda, rasa, oja. Masih ingat nggak? 4 unsur-unsur dasar atau 4 elemen tanah, elemen air, api dan angin, warna, rasa, ganda, oja. 8. Yang satu apa? Yang 9. Telur ditumpuk-tumpuk ada celahnya apa namanya? Angkasa atau akasa. Jadi 8 awini boga plus akasa. 9 rupa ini kadang-kadang lahir dari kama. Itu ya, kadang-kadang lahir dari sebab yang lain. Nah, saya akan kembali lagi sampaikan definisinya. Saya rasa kelasnya kita panjangkan dikit, nggak apa-apa ya. Kita selesaikan link ini dulu. Disebut sebagai kebajikan karena dhamma ini memurnikan rangkaian kesadaran seseorang yang melakukannya. Saya udah pernah kupas kayaknya ini. Ya. Jadi punya kebajikan itu adalah dhamma yang memurnikan rangkaian kesadaran orang yang melakukannya. Artinya kalau Anda melakukan kebajikan, misalkan berdana, pada saat itu harusnya rangkaian kesadaran Anda bersih. Ya, 1 itu arti dari kebajikan. Ya, arti kedua adalah disebut kebajikan karena dia menyempurnakan kecenderungan seseorang untuk terus melakukannya. Kalau Anda nggak pernah berdana, cobalah berdana. Kalau Anda nggak pernah weyawaca, ikutlah weyawaca. Nanti akan makin sempurna praktek Anda. Ya toh? Makanya semakin sering Anda melakukan kebajikan akan semakin sempurna. Ya, pada awalnya mau namaskara ke Buddha saja sudah gerakan tubuhnya udah awkward gitu awalnya, udah canggung, aneh gitu, di foto mesti nggak bagus gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama sempurna. Ya, karena kebajikan adalah dhamma yang menyempurnakan gitu kecenderungan seseorang, sehingga akhirnya dari latihan yang pertama akhirnya dia terbiasa bernamaskara. Gitu. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga disebut sebagai kebajikan karena dia adalah dhamma yang menghasilkan buah yang terpuji, yaitu kelahiran sebagai orang yang baik di alam yang baik dan seterusnya gitu. Kenapa? Lanjut ya. Ini definisinya mirip. Disebut formasi-formasi kebajikan karena karena kebajikan itu sendiri merupakan formasi. Karena kebajikan itu kan nggak muncul sendirian kan. Kebajikan itu kan tidak muncul, cetana tidak muncul sendirian, tapi muncul bersama cita dan cetasika. Nah, dia membentuk satu formasi. Maka disebut formasi-formasi kebajikan karena kebajikan itu sendiri adalah formasi. Itulah mengapa disebut formasi-formasi kebajikan. Jadi ini definisi, tapi saya harap walaupun saya sampaikan yang ini Anda pahami maknanya ya. Terminologi ini dipahami secara akurat. Formasi-formasi ketidakbajikan disebut demikian karena formasi tersebut berlawanan dengan formasi kebajikan, itu definisinya. Formasi-formasi yang bergeming disebut demikian karena lihat slide berikutnya sebentar. Oh, ini definisi dari Abhisangkara tadi. Abhisangkaroti wipakang katatharupancati Abhisangkaro. Ya. Definisi dari Abhisangkara ya, disebut sebagai Abhisangkara ya. Karena dhamma tersebut menyiapkan, membentuk wipaka, itu tadi, wipaka, ya. Wipaka di sini artinya apa? Kesadaran resultan, ya. Katatharupang. Jadi itu istilah palinya. Materi yang dibentuk oleh karma, dibuat oleh kama. Itu istilah palinya katatharupang atau rupa, gitu ya. Oke.
Mari kita lanjutkan lagi, harusnya masih agak panjang nih dan harusnya menarik. Menarik nggak sih? Formasi yang statis yang ketiga sekarang, anenja bisangkara. Definisinya adalah oleh karena tidak bergerak maka disebut bergeming. Na injati ti anenjang. Anenja abisangkara. Nah, anenja itu definisinya na injati. Na injati itu tidak bergerak atau bergeming gitu. Tidak bergetar juga, na inja itu tidak bergetar. Makanya seseorang yang mencapai arupa jana itu sangkara, formasi-formasi baik tubuh maupun batinnya dia tenang, dia tidak goyang, tidak ada getaran, halus. Situ, ya. Nah, bergeming itu sendiri disebut sebagai abisangkara. Oleh karena mengatur, membentuk keadaan yang bergeming, maka disebut sebagai formasi yang bergeming atau yang statis. Ya, jadi dia membentuk formasi yang bergeming. Seseorang yang berada di arupa jana itu benar-benar diam semuanya. Rangkaian kesadaran dan juga materi tubuh jasmaninya berada dalam ini, tidak ada getaran gitu. Oh, ada juga definisinya. Jadi dikatakan bahwa arupa jana adalah sedemikian halusnya sehingga formasi-formasi di dalam jana tersebut seolah diam tidak bergerak. Seolah, ya, tetap aja bergerak, tapi ini seolah tidak bergerak. Karena cita-cita sikarupa kan bergerak terus muncul lenyap kan. Demikian pula buah dari jana tersebut yaitu Brahma arupa juga hidup dalam keadaan yang demikian itu. Halus itu. Mari kita lanjutkan lagi. Seandainya seseorang mengatur atau membentuk formasi kebajikan, maka kesadaran mencapai keadaan yang baik. Seandainya seseorang mengatur formasi yang tidak baik atau formasi ketidakbajikan, ini harusnya kesadaran mencapai keadaan yang tidak baik. Seandainya seseorang mengatur formasi yang bergeming, maka kesadaran mencapai keadaan yang bergeming atau statis. Ya, ini untuk memperkuat pemahaman Anda. Sehubungan dengan hal tersebut, berarti 29 kehendak atau 29 cetana yang berikut ini dinamakan formasi-formasi intensional atau sangkara, yaitu formasi-formasi kebajikan ada 13, paham ya? Karena berasal dari 8 cetana yang muncul di Mahakusala Cita dan juga 5 cetana yang muncul di Rupa Wacara Kusala Citta. Formasi-formasi ketidakbajikan adalah 12 kehendak yang tidak baik, artinya 12 kehendak yang muncul di akusala cita. Formasi-formasi yang bergeming adalah 4 kehendak baik yang muncul di kesadaran lingkup non materi harusnya. 4 kehendak yang muncul di kesadaran baik lingkup non materi, maaf ya. Nah, berarti ada berapa sangkara sekarang dari para mata damanya? 29 cetana. Kalau dari jenisnya perbedaannya ada 3, yaitu apa? Punya bisangkara, apunya bisangkara, anenja bisangkara. Nah, sekarang Anda harus memahaminya. Awija pacaya sangkara itu bisa awija pacaya punya bisangkara, awija pacaya punya bisangkara, atau awija pacaya anenja bisangkara. Ya, nanti akan kita kupas pelan-pelan. Nah, jadi kita perlu ke handout ya. Nanti aja sih saya rasa ya, maaf. Mari kita analisis dulu link yang pertama ini, yaitu apa? Awija pacaya sangkara, atau bahasa Indonesianya apa? Oleh karena awija sebagai kondisi, maka sangkara muncul, ya. Yang pertama adalah awija sebagai sebab untuk kama yang khusus mengarah pada kelahiran di 4 alam apaya. Berarti awija pacaya punya bisangkara, gitu ya. Disebutkan di kitab
Wibangga kata-kata seperti ini. Seperti seseorang yang kepanasan dan dahaga. Ini ilustrasi yang diberikan di kitab. Dia kepanasan dan dahaga, ya. Tapi dia ingin minum, yang ada hanyalah air panas. Nggak ada air yang dingin gitu. Tapi dikarenakan dia dahaga, ya, maka air yang panas itu tetap saja dia minum walaupun panas menyengat gitu. Demikian pula seseorang yang ditundukkan oleh awija, ya, melakukan berbagai macam karma buruk seperti membunuh, mencuri dan lain sebagainya, ya, yang hanya akan menuntun dia ke kelahiran di 4 apaya yang panas. Walaupun ketika kilesa-kilesa yang didorong oleh awija itu muncul menguasai batinnya, dia tersiksa panas tapi dia tetap melakukannya. Itu ilustrasinya. Saya rasa di kehidupan sehari-hari juga terjadi, ya. Udah tahu nih kilesa nih, aduh deg-degan nih, panas nih, tetap aja dilakukan karena nggak ada air yang sejuk, ya, adanya ini, ya. Anda bisa merenungkan. Jadi itu kira-kira manifestasi dari awija atau perwujudan dari awija. Yang kedua, disebabkan oleh nafsu kehausan atau tanha dan pelekatan upadana terhadap kelahiran di surga atau kelahiran di alam Brahma atau kelahiran sebagai manusia, seseorang melakukan kama-kama baik. Jadi ini awija pacaya punya bisangkara. Bagaimana seseorang melakukan karma baik tapi disebabkan oleh awija? Maka kitab komentar memberi contoh, ya. Anda ingin lahir di surga toh? Anda melakukan kebajikan. Semoga dengan dana saya lahir di surga. Nah, itu awija yang dorong. Jadi dana Anda terjadi karena didorong oleh awija. Makanya di sini disebutkan begini, disebabkan oleh tanha dan juga upadana terhadap kelahiran di surga, Brahma atau manusia, seseorang melakukan kama baik. Ya. Seperti orang yang kepanasan tadi, tapi kali ini ada air yang sejuk, dingin, ketika dia minum maka dia pun merasa segar dan hilang rasa panasnya. Demikian pula dengan seorang putu jana yang dikuasai oleh nafsu kehausan terhadap kehidupan, memulai melakukan kama-kama baik dengan harapan bisa terlahir di alam yang baik, dengan melakukan bahkan pengendalian diri dari pembunuhan dan seterusnya, dengan harapan dia lahir di kehidupan yang baik. Dia melakukan dana, praktek sila, serta kebajikan-kebajikan yang lain, bahkan waya waca dan seterusnya, itu dengan harapan supaya dia terlahir di alam-alam yang baik penuh kebahagiaan. Maka itu adalah contoh untuk awija pacaya punya bisangkara, ya. Ketika kama baik seseorang tersebut, ya, didorong oleh awija berbuah, maka dia lahir di alam yang penuh kebahagiaan dan rasa panas dari apaya pun dihindari gitu. Lahir di alam yang penuh kebahagiaan adalah menyenangkan karena sedikit banyak terbebas dari siksaan kilesa, tidak seperti mereka yang lahir di apaya. Jadi itulah penjelasan untuk punya dan aninja punya bisangkara, ya. Punya, ya. Formasi-formasi kebajikan atau punya bisangkara itu berkaitan dengan kebajikan yang dibuat dengan cara berdana, misalkan dana maya, kebajikan yang dibuat dari sila, itu juga formasi kebajikan. Jadi saya akan sebutkan formasi kebajikan itu adalah dana maya atau kebajikan yang dibuat dengan berdana, sila maya, kebajikan yang dibuat dengan sila, bhavana maya, yaitu kebajikan yang dibuat dengan pengembangan batin atau meditasi, ya. Jadi dana, sila, bhawana. Maka 8 cetana yang muncul di Mahakusala Cita mengatur dan juga membentuk kebajikan yang dibuat hanya dengan dana atau dengan sila, tidak dengan bhawana di sini disebutkan. Jadi hanya dana dan sila. Akan tetapi kebajikan yang dibuat dari pengembangan batin disebutkan ada 13 cetana. Semuanya itu masuk dalam pengembangan batin. Jadi ini hanya analisis saja. 8 cetana di Mahakusala Cita itu adalah sangkara yang dibuat, karma yang kebajikan yang dibuat melalui dana dan sila saja. Tapi kalau yang melalui meditasi itu 13 cetana masuk semuanya. Alasannya adalah ketika seseorang katakanlah sedang menghafal sutta. Menghafal sutta itu pun termasuk meditasi, bhawana. Ya, kayak tadi umat mengatakan
meriset awija pacaya sangkara dan seterusnya, itu pun adalah meditasi ya. Ketika dia menghafal sutta atau dhamma apapun ya, bisa saja yang muncul pada saat itu mahakusala cita yang nyana vipayuta, mahakusala cita yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan. Ya, apapun sebelum mencapai jana adalah mahakusala. Ketika seorang yogi dan baru dalam tahap permulaan latihan atau bahkan ketika dia sudah mendapatkan ugaha nimitta itu nimitta yang sudah mulai stabil tapi belum mencapai jana. Kan ada 2 jenis, ada 3 jenis sebenarnya, parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibhaga nimitta. Objek jana itu yang ketiga tadi, patibhaga nimitta. Ugaha nimitta itu objek yang diambil atau objek yang nimitta yang dipelajari untuk akhirnya stabil untuk mencapai jana gitu. Itu pun sebenarnya masih mahakusala cita, bukan kesadaran jana. Tapi kebajikan yang dibuat melalui meditasi itu telah dibentuk. Atau bahkan ketika seorang yogi sudah menguasai jana dan dia akan masuk ke jana, ketika dia sedang menelaah jana yang dia kuasai, maka itu pun juga mahakusala cita kan. Jadi ada 13 ya, yang dimaksud sebagai kebajikan yang dibuat melalui meditasi itu 13 cetana itu tadi termasuk semuanya. Tapi kalau kita menganalisis kebajikan yang dibentuk melalui dana atau sila hanya 8. Gitu. Sekarang formasi ketidakbajikan adalah 12 cetana yang muncul di akusala cita. Jadi Anda harus ingat gitu, misalkan ini adalah cetana yang muncul di akusala cita ya. Sebentar. Ini tidak ada di Vibhawinidika sih sebenarnya. Ini ada di Vibhangga, kitab kedua dari Abhidhamma Pitaka. Jadi punya abhisangkara itu hanya kama wacara. Ada kalimat seperti itu, hanya kama wacara. Saya akan jelaskan. Kenapa punya abhisangkara itu hanya kama wacara? Berarti artinya punya abhisangkara hanyalah 2 cetana yang berasosiasi dengan 12 akusala cita saja, tapi yang muncul di lingkup indriawi saja. Artinya di makhluk lingkup indriawi. Kenapa demikian? Karena ya, akusala cita juga muncul di rupa Brahma. Betul tidak? Akusala cita dari 12 akusala cita muncul di rupa Brahma dan arupa Brahma berapa? 10 kecuali apa? Kecuali dosa mula cita yang 2. Tapi 10 cetana yang muncul di akusala cita yang muncul di makhluk Brahma tersebut itu tidak bisa dikatakan sebagai punya abhisangkara. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan padisandi. Karena link berikutnya adalah sangkara pacaya winyanang. Winyanang adalah resultan cita, baik itu padisandi maupun di kesadaran sehari-hari. Nah, Anda harus analisis, karena tidak bisa menghasilkan padisandi kan. Maksud saya begini, walaupun 10 akusala cita itu muncul di arus kesadaran Brahma, tapi dia tidak bisa menghasilkan padisandi di 4 apaya. Paham gak? Makanya Brahma tidak bisa langsung meninggal dari alam Brahma langsung lahir ke 4 apaya. Jadi 10 akusala cita itu tidak cukup kuat untuk memunculkan akusala padisandi. Padisandi yang tidak baik yang membuat dia terlahir di alam 4 apaya, 4 alam apaya ya. Oleh karena itulah awija pacaya punya abhisangkara hanya merujuk kepada cetana yang muncul di 12 akusala cita, tapi itu harus digarisbawahi hanya yang di kama wacara saja. Termasuk udaca kan? Termasuk udaca sampai tidak? Ya 12 kan. 12 semuanya. Ya, hanya yang di kama wacara saja. Karena sebenarnya nanti di link kedua winyana tidak hanya padisandi, tapi winyana juga bisa merupakan kesadaran resultan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya. Nah, ini kalau nggak membaca Abhidhamma Pitaka juga di Vibhawini ternyata nggak ada. Ya.
Oke. Sekarang formasi yang bergeming. Ada berapa? 4 cetana di arupa kusala. 4 cetana tersebut disebut sebagai bergeming karena mereka sendiri adalah bergeming, statis, tidak bergerak, tidak bergetar, dan mereka juga mengatur atau membentuk dhamma yang bergeming, yaitu dhamma yang statis, tidak bergerak, tidak bergetar. Anda harus ketahui juga bahwa 3 cetana di rupa jana yang kelima, kan waktu kita belajar bab 1 kita udah diajarkan kan jana kelima itu ada berapa cita? 15 kan, 12 arupa wacara dan 3 rupa jana yang kelima kan. Ya, jadi 3 cetana di rupa jana yang kusala ya. Yang jana kelima di sistem abhidhamma atau jana keempat di sistem sutanta ya, plus 12 3 cetana di rupa jana kelima berarti kusala, vipaka dan kiriya, plus 12 cetana di arupa wacara sebenarnya disebut juga sebagai anenja, bergeming, dalam artian tidak bergerak, tidak bergetar. Demikianlah keadaan di dalam jana yang kelima. Jadi ini hanya untuk menunjukkan pada Anda supaya Anda tidak salah memahami yang tidak bergerak atau bergeming itu hanyalah yang di kusala cita, enggak. Tapi di vipaka juga begitu sebenarnya. Tapi karena kita bicara abhisangkara, maka ini adalah karma. Ya, hanya merujuk pada kusala saja. Nah, sekarang bagaimana? 3 macam sangkara ini memiliki awija sebagai kondisinya, yaitu awija pacaya punya bisangkara, awija pacaya punya bisangkara, awija pacaya anenja bisangkara. Diceritakan begini. Jadi 3 sangkara tersebut eksis ketika awija eksis. Ima seming sati idang hoti. Ketika ada awija maka ada 3 sangkara. Ketika awija sudah dihancurkan maka sangkara hancur. Ketika seorang mencapai tingkat kesucian arahat, ya awijanya hancur, maka arahat udah nggak bisa melakukan karma lagi. Ya, itulah mengapa tidak ada sangkara di arus batin arahat, karena beliau telah menghancurkan awija. Rumusnya begitu. Disebabkan oleh awija, seseorang tidak mengetahui 4 kebenaran mulia, sehingga dia yakin bahwa samsara ini menyenangkan. Dia tidak tahu bahwa samsara ini adalah duka, yaitu kebenaran mulia yang pertama. Dan itulah mengapa dia melakukan 3 jenis sangkara. Ya, Anda melakukan karma baik, kadang Anda lupa loh. Keinginan Anda ingin lahir begini begitu, lupa tidak ingat bahwa samsara itu penuh penderitaan. Lupa dengan kebenaran mulia yang pertama. Benar nggak sih? Nah, itulah mengapa seseorang melakukan 3 jenis sangkara tadi, ya. Jadi 3 jenis sangkara itu boleh dikatakan sebagai akar penyebab dari segala bentuk duka. Disebabkan oleh awija, dia tidak tahu tentang asal mula duka. Kalau tadi tidak tahu tentang kebenaran mulia yang pertama, sekarang disebabkan oleh awija, dia tidak tahu tentang kebenaran mulia kedua. Didorong oleh awija dan tanha, dia membentuk sangkara dan berkhayal bahwa yang dia lakukan adalah sebab untuk kebahagiaan dan hidup yang nyaman. Setuju nggak? Ya, didorong oleh awija dan tanha, seseorang melakukan sangkara, melakukan kama apapun, karena menurut pemahaman dia bahwa yang dia lakukan adalah sebab untuk kebahagiaan dan hidup yang nyaman. Padahal yang namanya sangsara itu pasti dukkha. Disebabkan oleh awija, seseorang juga tidak tahu tentang kebenaran mulia ketiga dan keempat dan berkhayal ingin hidup abadi di surga, karena itulah akhir dari segala bentuk penderitaan. Ya, banyak kan kita berkhayal kan lahir di surga yang abadi begitu. Nah, jadi kembali lagi, sangkara eksis ketika awija eksis. Itulah mengapa awija pacaya sangkara. Inilah link atau hubungan yang pertama di paticca samuppada itu. Di link yang kedua saya rasa kita ini minggu depan aja ya. Sangkara pacaya winyana nama rupang panjang. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi saya ingin ajarkan Anda cara membaca handout dari ini yang membuat guru abhidhamma saya. Jadi waktu saya belajar di ITBMU, kebetulan makanya murid-murid saya itu pada jealous sama saya. Bante beruntung 3 tahun di ITBMU dikawal terus sama saya Lewu Pasanta ini.
Sebenarnya dia ada di medsos juga sih, kadang aktif juga sih. Ini guru abidama saya ini jago sekali. Kata saya, beliau ini kalau masuk kelas tangan kosong loh. Kalau yang lainnya pada bawa map, bawa ini, bawa itu. Kalau saya ini, guru saya ini tangan kosong kalau masuk kelas. Nah, dia udah hafal ngelotok di luar kepala gitu. Ini buatan dia ini. Halaman 3 di tabel itu. Saya ingin ini kan kepada Anda untuk Anda hafalkan ya. Kolom pertama adalah sangkara, kolom yang kanan adalah winyana. Jadi ini adalah link yang pertama, ini yang kedua berarti ya. Oh, ini yang oke. Saya jelaskan dulu supaya untuk modal tahun depan, minggu depan. Tipe sangkara ada 3, Anda lihat, punya abhisangkara, dan anenja abhisangkara. Para mata damanya adalah punya abhisangkara ada 13 kan tadi, yaitu 8 cetana di mahakusala. Kemudian di bawahnya adalah 5 cetana di rupa wacara kusala cita. Ya. Sangkara pacaya winyanang, dikarenakan sangkara sebagai kondisi maka winyana muncul. Nah, winyana di sini adalah resultan cita atau wipaka cita. Tapi wipaka cita muncul di 2 momen, yaitu di patisandi winyana, momen kemunculan patisandi, dan yang kanan adalah pawati winyana, adalah kesadaran yang muncul di kesadian sehari-hari. Jadi cara membacanya adalah kembali ke kolom yang paling kiri. Punya abhisangkara, para mata damanya ini akan menghasilkan winyana. Kalau punya abhisangkara cetananya itu menghasilkan winyana, maka yang 8 mahakusala cetana akan bisa menghasilkan 8 mahawipaka cita atau kusala wipaka upeka santirana. Paham? Yaitu upeka santirana yang kusala wipaka. Ya kan bisa kan, kalau kesadaran karma yang seseorang lakukan adalah karma 2 akar yang inferior, maka dia menghasilkan upeka santirana kusala wipaka. Berarti ada 9 patisandi winyana, tapi dia juga bisa memunculkan kesadaran wipaka di kejadian sehari-hari berupa mahawipaka cita yang 8 atau ahituka kusala wipaka cita 8. Pada saat seseorang melihat objek yang menyenangkan atau sangat menyenangkan, mendengar suara yang menyenangkan atau sangat menyenangkan, mencium aroma yang menyenangkan atau sangat menyenangkan, dan seterusnya kan? Yaitu kan dari ahituka kusala wipaka cita. Tapi kalau punya abhisangkaranya itu para mata dhamma dari rupa wacara kusala cetana, yang kedua 5 cetana yang muncul di rupa wacara kusala. Kalau dia menghasilkan patisandi, dia akan menghasilkan salah satu dari 5 rupa wacara wipaka. Kalau dia muncul di kehidupan sehari-hari pun dia juga menghasilkan rupa wacara wipaka. 5 itu sama. Kenapa demikian? Anda ingat karma yang dilakukan oleh rupa wacara kusala dan arupa wacara kusala cita adalah seperti gajah atau seperti pohon dan bayangannya. Seperti gajah dan bayangannya, identik. Ada di bab pertama, kayaknya saya sudah sampaikan itu. Kemudian punya abhisangkara yang tidak baik itu adalah 12 akusala cetana. Ya. Makanya di sini jelaskan 12 akusala cetana, bukan 12 harusnya tambah kama wacara. Ya. Kalau dia menghasilkan winyana, pati sandi winyana, maka dia menghasilkan upeka santirana dari akusala wipaka cita, yaitu kesadaran pati sandi tanpa akar tapi dari resultan yang tidak baik, yang membuat seseorang lahir di mana ini? Salah satu dari 4 paya. Kalau tadi upeka santirana yang kusala wipaka membuat dia lahir sebagai manusia yang seperti apa? Buta sejak lahir, tuli sejak lahir, idiot, hermafrodit, homoseksual, dan seterusnya. Nah, itu kemudian di pawati winyana, di kejadian sehari-hari dia akan menghasilkan akusala wipaka. Ya, 7 kesadarannya. Anenja abhisangkara, para mata damanya adalah cetana 4 yang muncul di arupa wacaraku salah. Kalau dia menghasilkan pati sandi, dia akan menghasilkan 4 arupa wacara wipaka. Kalau dia menghasilkan hasil di kejadian sehari-hari, dia juga hanya menghasilkan arupa wacara wipaka cita.
Karena dia adalah seperti pohon dan bayangannya atau gajah dan bayangannya. Itu kira-kira modal untuk minggu depan. Baik, kelas malam hari ini cukup panjang ya. Saya harap Anda mendapatkan pengetahuan yang lengkap ya tentang link yang pertama, yaitu Awija Pacaya Sangkara. Terima kasih. Terima kasih Bante atas dhamma desananya. Tanya jawab. Selamat malam Bante Sukilotu. Saya ada 2 pertanyaan. Untuk klarifikasi aja, tadi kan jadi kita memahami pacaya itu jangan sebagai akibat tapi sebagai efek, begitu ya? Paticca Samuppada. Oh ya, paticca samuppada. Kondisi. Ya. Kondisinya bukan efeknya. Oh, ya, memahami sebagai kondisi bukan sebagai akibat gitu ya. Cuman saya masih sedikit kurang firm. Jadi benar nggak, jadi kalau pengertian saya akibat itu sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau kondisi itu jadi maksudnya sudah ada tapi belum muncul saja, tinggal menunggu kondisi dia akan muncul gitu. Pengertiannya seperti itu Bante. Perbedaannya. Enggak. Jadi Paticca Samuppada, dalam formula Paticca Samuppada itu mengajarkan kepada kita hukum alam ya, yang menjelaskan kenapa sangkara itu muncul. Ini bukan masalah ini sudah ada atau tidak ada. Jadi rumusnya sangkara itu muncul ya karena ada awija sebagai kondisinya gitu. Terus winyana muncul karena ada sangkara sebagai kondisinya, nama rupa muncul karena ada winyana. Kemudian kontak muncul karena ada nama rupa salah ya tanang. Landasan indriawi, 6 landasan indriawi ada eksis karena ada nama rupa dan seterusnya. Jadi ini kayak formula. Jadi tidak bicara ini sudah eksis atau tidak eksis. Ini bicara tentang ini dhamma yang menjadi kondisi untuk ini dhamma yang menjadi kondisi untuk itu. Awija ini adalah kondisi untuk sangkara. Nah kan tujuan kita adalah memutar balik roda Paticca Samuppada. Untuk bisa menghentikan memutar balik roda Paticca Samuppada, maka awija yang harus dihentikan. Makanya di rumus Patiloma Paticca Samuppada kan kalimatnya berbunyi begini: Awijaya tuwewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Itu jadi dari awijaya tuwewa tuwewa asesa wiraga niroda. Dari padam wiraga itu memudar total. Jadi ibaratnya lampu itu dia meredup total, itu wiraga. Dari memudarnya secara total dan juga berhentinya awija, maka sangkara juga berhenti gitu. Jadi ini berbicara tentang hukum itu gitu. Kenapa seseorang masih lahir terus? Karena Paticca Samupadanya masih berputar terus. Ya, belum bisa patiloma. Kenapa seseorang keluar dari samsara? Karena dia sudah mencapai awijaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Karena awijanya sudah dihancurkan secara total, maka sangkaranya berhenti. Ketika sangkara berhenti, maka winyana berhenti. Ketika winyana berhenti, maka nama rupa berhenti. Ketika nama rupa berhenti, maka salayatana juga lenyap. Kira-kira begitu. Dan seterusnya gitu. Dan akhirnya duka lenyap. Nah, akhirnya seseorang keluar dari samsara. Begitu. Jadi ini adalah hukum perputaran samsara dan berhentinya samsara. Oke. Karena sebenarnya saya masih bingung secara bahasanya kan, kalau ada ini karena ini dikondisikan oleh awija. Betul. Jadi saya slightly saya maksudnya kayak ada dikondisikan dan mengakibatkan munculnya ini gitu. Betul. Tapi gitu tidak harus ini, maksudnya tidak bicara sesuatu yang eksis dulu. Ya, ini artinya di masa lalu, di masa depan pun meskipun sekarang kan belum eksis nih. Yeah. Di masa depan juga akan begitu gitu. Meskipun sekarang belum eksis, sangkara itu yang muncul karena ada awija sebagai kondisinya gitu.
Jadi beda sama hukum karma, maksudnya sebab akibat agak beda kan maksudnya Bante ya? Sebab akibat hukum Sebab karma. akibat bedanya gimana? Jadi hukum karma itu kan maksudnya hukum sebab akibat. Heeh. Jadi kan akibat di situ, sebab di situ, sebab akibat itu nggak bisa disamakan dengan ini maksudnya kan ya? Berbeda kan? Karena maksudnya anggapnya kalau misalnya kita hukum karma hanya sebagian dari paticca samuppada. Hukum karma itu adalah sangkara pacaya winyanam. Paticca samuppada ada 12 link, lebih lengkap dari hukum karma. Paham nggak? Jadi untuk yang lain juga, hukum karma itu hanya bicara tentang sangkara pacaya winyanam. Gitu. Baca sangkara pacaya. Kalau misalnya hukum karma kan yang saya pahami maksudnya kalau misalnya kita membunuh akibatnya kan umur pendek misalnya gitu kan. Ya. Ada ini dikondisikan karena ini muncul umur pendek gitu kan. Tapi kan sedikit berbeda dengan definisi misalnya awija pacaya sangkara gitu kan maksudnya. Beda kan maksudnya kondisi. Beda. Gitu. Paticca samuppada lebih luas dari hukum karma. Jauh lebih luas. Jadi ini proses. Jadi kira-kira gini supaya Anda lebih mudah memahami. Ketika Anda menanam benih mangga, ya, sampai kemudian benih mangga ini berbuah, dia akan mengalami proses dari benih mangga kemudian tumbuh tunas, dari tunas berkembang misalkan ini menjadi batang pohon, kemudian tambah lagi dahan, ranting, daun dan seterusnya sampai berbuah. Yaitu proses paticca samuppada. Gitu. Dari awija pacaya sangkara pacaya winyanang akhirnya tanha upadana pacaya bawo pacaya jati pacaya jara meranang dan seterusnya. Gitu. Akhirnya keseluruhan penderitaan itulah berputar. Jadi kayak proses yang belum ada maksudnya tapi rumus. Gitu ya? Nah, rumus. Jadi ini bicara sesuatu yang sudah eksis, juga berbicara tentang sesuatu yang saat ini belum eksis, tapi ya kalau dia eksis ya rumusnya kayak begitu itu gitu. Paham? Kayak misalnya yang korek api itu ya Bante ya. Boleh saya bilang seperti itu misalnya? Gimana? Api itu kan hilang kan, tapi begitu kok bisa muncul gitu. Seperti itu ya misalnya kondisi alamnya kan maksudnya kenapa api bisa hilangnya kemana seperti ima seming sati kan itu ima seming sati idang hoti ketika ini ada maka ini ada gitu kan gitu. Kalau ada korek kalau didiamkan juga nggak ada apinya. Kalau dikorek dinyalakan maka apinya muncul, bisa tapi ini tidak melulu tentang hukum karma, lebih luas dari hukum karma. Karena karma itu hanya berkutat di sangkara. Sangkara itu berarti awija pacaya sangkara dan sangkara pacaya winyanam. Gitu. Bahwa winyanam pacaya nama rupang itu bukan karma. Karena winyanam itu kesadaran resultan. Gitu. Jadi lebih luas dari hukum karma. Karena karma adalah sangkara. Jadi ya berkutat di yang berkaitan dengan sangkara saja gitu. Gitu. Oke. Yang kedua soal yang tadi formasi yang statis atau bergeming itu, jadi maksudnya itu cetana kita saat dalam kondisi jana gitu ya Bante? Iya, yang muncul gitu ya? di arupa kusala cita. Dalam kondisi jana itu. Iya. Arupa kusala cita itu kan jana. Tapi kan harus yang jana arupa gitu ya. Oke, itu aja Bante. Terima kasih. Baik. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Sukiyontu Bante. Saya mau tanyakan tentang awija itu kan kata Bante aslinya sebenarnya asawa ya? Enggak, di salah satu sutta disebutkan selama masih ada asawa maka awija eksis. Itu hanya untuk menerangkan bahwa awija bukanlah asal mula dari segala sesuatu. Karena awija juga masih punya kondisi, punya sebab asawa. Selama masih ada asawa maka awija masih ada. Jadi kalau asawanya lenyap maka awijanya hancur. Oke. Nah, seorang arahat itu kan disebut sebagai bahasa palinya
Khina sawa. Itu terdiri dari dua kata, khina plus asawa. Asawa adalah noda batin, khina adalah pas partisipal lagi yang telah hancur. Ya, jadi seorang arahat itu dijuluki sebagai seseorang yang asawanya telah dihancurkan. Ya, makanya sudah nggak ada awija lagi. Ya, akan sedikit saya mungkin kayak intermezzo karena saya tahu bukan apa-apa, maksud saya menyampaikan ini pentingnya belajar Pali, meskipun saya tahu sebagian besar dari Anda tidak ikut kelas Pali, tapi tidak apa-apa. Saya ingin jelaskan kenapa kalau Anda mau mempelajari ajaran Buddha itu dengan lebih akurat lagi, dianjurkan untuk belajar bahasa Pali, karena kalau Anda tidak paham bahasa Pali maka akan susah untuk bisa mencari sumber-sumber referensi secara akurat gitu. Karena kenapa? Akhirnya Anda akan bergantung pada sumber yang Anda yakini sebagai yang paling benar. Misalkan saya dulu waktu di Myanmar, waktu masih sekolah dan bahasa Pali saya masih kurang baik, saya benar-benar bergantung pada terjemahannya Bhikkhu Bodhi. Jadi saya benar-benar bergantung kepada beliau gitu. Nah, yang ingin saya maksudkan adalah kalau Anda juga tidak paham bahasa Pali, maka Anda harus pastikan Anda bergantung pada sumber yang akurat, yang benar. Karena kalau tidak, nanti juga Anda akan mempelajari sesuatu yang nggak akurat, yang tidak benar gitu. Ya, termasuk bahasa Pali, misalkan kenapa saya sangat mendorong beberapa yang di kelas Pali, ayo terus belajar, karena itu akan bermanfaat buat yang bersangkutan, khususnya buat pelajar Abhidhamma sih sebenarnya Pali itu penting sih. Karena Abhidhamma itu kan kayak hukum fisika, matematika yang harus akurat. Ya tidak? Nggak bisa nggak akurat. Ini kayak matematika kok, kita harus akurat kok. Itu. Oke, ada pertanyaan? Malam Bante Sugiyoto. Bante tadi disebutkan bahwa awija, salah satu kondisi timbulnya awija adalah asawa, Bante ya. Berarti kalau salah satu berarti ada yang lain lagi ya Bante. Nah, apa itu? Enggak sih, kayaknya sutanya hanya menyebutkan karena asawa ada awija gitu. Kayaknya enggak salah satu sih, kayaknya sutanya begitu. Nanti coba saya carinya. Seingat saya hanya asawa. Ya kalau kita bicara tentang nggak ada satu sebab, ya pasti banyak sebab. Asawa juga kalau nggak ada landasan juga nggak muncul kayak tadi kan. Kalau nggak ada objek juga nggak muncul dan jadi ya mungkin ya sih benar sih. Tapi di sutanya tidak ada kata salah satu kayaknya. Hanya asawa itu adalah kondisi untuk awija. Tapi kita pahami seperti penjelasan di awal saya tadi, tidak ada satu sebab, yang ada kumpulan banyak sebab. Oke. Terus kalau begitu asawa sebagai kondisi timbulnya asawa itu apa lagi Bante? Nah itu tidak disebutkan, tapi kita bisa merujuk kepada sutta lain bahwa gini, anamata goyang samsarang. Samsara ini tidak mempunyai awal yang bisa ditemukan oleh makhluk yang awija niwaranang tanha samyojanang, oleh makhluk yang masih terbelenggu oleh awija niwaranang, terhalang oleh awija dan terbelenggu oleh tanha. Ya, makhluk yang ya samsara ini awalnya udah nggak bisa ditemukan gitu. Jadi awal dari itu tadi semua apa udah nggak bisa ditemukan. Lalu gimana Bante kalau nggak bisa ditemukan? Saya nggak mau jadi murid Buddha gitu. Ya, kalau saya biasanya kalau ada pertanyaan begitu, nggak penting awalnya itu ada atau enggak, itu nggak penting. Yang penting itu kayak saya beri contoh itu loh. Ada seorang pemuda terkena anak panah tepat kena ke jantungnya. Anak panahnya ini beracun. Kemudian temannya, tetangganya, saudaranya ingin membantu mencabut anak panahnya itu.
Ya, ini beracun nih, sebentar lagi kamu mati. Jangan dicabut dulu. Saya ingin tahu siapa yang memanah saya dulu baru boleh dicabut. Saya ingin tahu ini anak panah dibuat dari kayu apa, dari arah mana ditembakkan, dari racun apa. Sebelum si pemuda itu dapat jawaban semuanya udah habis umurnya. Sama, sebelum kalau Anda kita mengejar asal mula dari samsara ini kayak apa, hidup kita habis sudah. Dan gak penting, karena yang penting adalah sekarang anak muda ini terkena anak panah beracun, udah menderita, dan yang harus dilakukan cabut anak panahnya. Ya sama, kita juga gak penting mengetahui awal mula samsara itu kayak apa. Yang penting adalah sekarang bahwa kilesa ini bisa dicabut semua sampai ke akar-akarnya. Ya, itu yang lebih utama, cabut ini semua kilesa. Dan syarat untuk bisa mencabut kilesa tidak menyebutkan bahwa syaratnya kita harus tahu awal samsara. Ya, syaratnya hanya mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Dari jalan mulia berunsur 8 tidak ada satu unsur pun yang berkata harus tahu awal samsara. Ya, jadi gitu kira-kira awal samsara. Karena terlalu lama samsara. Waktu saya membaca dan mendapat penjelasan yang demikian, malah saya puas loh. Saya anggap Buddha ini jujur. Daripada Buddha berbohong, oh samsara itu awalnya gini loh, saking nggak bisa jawabnya katakanlah Buddha ini udah tercerahkan, udah nggak punya kilesa, nggak bisa bohong. Beliau katakan aja nggak ada awalnya yang bisa ditemukan, saking lamanya, diingatannya gitu, begitu sih. Oke, ya. Bante, dari Bante Ali mau nanya. Padahal kan awija sendiri asawa ya Bante? Awija, oh ya, salah satu dari asawa ya. Berarti asawa yang lain ada 4 asawa toh. Iya. Selama 3 asawa yang lain eksis, awija asawa juga. Tapi awija itu kan dalam konteks awija pacaya sangkara bukan asawa. Oh. Ya, karena awija kan banyak di bab ke-7 kan kita sudah belajar. Ada awijogo banjir. Iya. Juga ada, kemudian ganta juga ada kan, ikatan juga ada banyak manifestasinya. Saya rasa kalau awija pacaya sangkara, apakah itu awija bermanifestasi sebagai asawa? Awija pacaya sangkara bisa sebagai ini latent defilement, kotoran batin yang tertidur, yaitu apa? Anusaya akilesa. Masih tidur dia. Jadi gitu sih kira-kira. Terus Bante kalau yang urutan paticca samuppada itu udah pasti pakem seperti itu ya. Tadi kan Bante menyebut karena ada tanha dan upadana untuk lahir di sugati bumi, maka seseorang melakukan sangkara, punya sangkara. Gitu. Nah, itu berarti punya sangkara itu juga bisa dikondisikan oleh tanha dan upadana. Punya sangkara bisa dikondisikan oleh tanha dan upadana. Oh sebenarnya enggak, begini. Nanti di tabel itu akan ketahuan yang saya katakan kemarin. Nanti ingatkan di diagram itu. Jadi awija di diagram itu nanti kelihatan. Begitu ada awija, maka dia kayak di diagram itu ada tali yang mengikat tanha dan upadana. Gitu. Ya. Artinya selama awija ini kemudian roda paticca samuppada berputar sehingga akhirnya tanha dan upadana itu muncul, ya maka akhirnya karma akan dilakukan. Nah karma itu apa? Sangkara itu juga bisa berarti bawa. Nah itu nanti. Jadi awija upadana pacaya bawo, upadana pacaya bawa. Bawa itu ada 2, yaitu kama bawa dan upapati bawa. Kama bawa adalah karma, upapati bawa adalah kelahiran kembali. Jadi terpecah jadi 2. Makanya tanha upadana akan mengkondisikan sangkara dalam hal ini, artinya kama bawa. Kama bawa. Bawo bawa itu jadi 2, yaitu kama bawa dan upapati upapatti bawa, kelahiran kembali.
Tetapi kalau awija pacaya sangkara sangkara pacaya winyanang winyanang pacaya nama rupa pacaya salatanang pacaya paso pacaya wedana pacaya bukan pacaya tanha, tapi wedana pacaya panya kebijaksanaan ketika seseorang bermeditasi dan menghancurkan semua kilesa dan mencapai arahat, maka dia dari wedana pacaya tanha upadana bawa karena udah selesai hancur di situ dia. Sudah dihancurkan ke sana. Nah, makanya itu tadi benar. Diamankan kalimatnya, pernyataannya. Tanha upadana mengkondisikan sangkara. Sangkara di sini adalah kama bawa. Karena sebenarnya sangkara awija kalau begitu sampai di link dari wedananya itu bisa dihentikan, dijadikan objek meditasi. Jadi yang muncul adalah wedana pacaya panya, maka bisa tercapai pencerahan di situ, maka roda paticca samuppada terputus. Gitu. Makanya benar sih pernyataan dari kitab tadi benar. Harusnya itu lebih akurat. Lebih akurat karena begitu sudah sampai tanha upadana udah nggak terelakkan. Tapi kalau belum sampai tanha masih bisa dielakkan. Masih bisa diputus itu.